Nah, cara aman buat benerin bentuk drat itu kayak gimana sih yang bener? Nah, kali ini Mimin mau kenalin grip on tap and dice heavy duty atau alat snide tap drat baut dengan tipenya 86001. Nah, teman-teman di sini pasti masih ada yang nggak tahu dan masih belum kenal juga produk ini fungsinya buat apa sih. Jadi produk ini tuh solusi ngetap ulang baut yang udah selek atau dol. Bahkan kalian juga bisa bikin lubang atau drat baru di baut dengan mudah, bisa untuk bagian dalam maupun bagian luar. Nah, produk ini tentu aja udah universal ya guys. Nah, bisa buat mobil, bahkan untuk kebutuhan industri kendaraan pun bisa. Soalnya produk ini itu emang udah khusus buat otomotif. Nah, biasanya sering banget terjadi slack itu di kendaraan mesin motor ya, khususnya ya. Itu di baut oli yang bagian dalam maupun luar ya kan. Terus drat crook activity, drat dudukan crankcase juga yang di mesin, terus yang lain-lain ya sejenisnya ya. Nah, kalau udah dol kayak gini itu ternyata ada efek negatifnya ke mesin, bisa jadi langsung bakalan rembes karena kebocoran oli maupun bensin di mesinnya gara-gara drat atau dudukannya aus. Ada beberapa kasus yang Mimin temuin justru bikin kepala Mimin itu geleng-geleng liatnya. Nah, pas mereka ngetap senai baut tanpa alat khusus, contohnya pas lagi mau benerin baut manifold di mesin motor Mio yang udah dol, itu mereka pakai cara tambahan baut, terus mereka masukin ke si lubang manifoldnya, mereka puterin tanpa mereka sadari itu patah. Yang ada itu nambah PR lagi nggak sih, ya kan? Terus ada juga yang mereka itu menggunakan caranya itu pakai kaleng. Nah, jadi kalengnya itu digunting terus dijadiin ganjelan buat si bautnya. Produk grip on tap and dice heavy duty atau alat snide tap drat ini udah satu set ya. Satu set udah include pakai box yang tentu aja bahannya berkualitas tinggi, yaitu materialnya dari besi yang aman buat semua komponen yang ada di dalamnya. Jadi selain melindungi di dalam, ini juga melindungi di luar juga. Oke, Mimin langsung unboxing aja nih ya. Beda dari yang lain, produk ini udah pakai semacam quick release gitu buat ngunci si mata senainya atau mata tapnya. Nah, selain keren juga ya, bikin makainya juga lebih gampang dan gak ngabisin waktu buat copot atau pasang sih. Kurang kuat dong buat muter kalau misal gampang copot pasang. Tenang aja guys, matanya juga udah heksagonal jadi gak bikin bablas pas lagi diputerin. Pokoknya udah aman banget ya. Nah, ini pun udah disimpan dengan busa yang khusus untuk meminimalisir korosi dan juga kececer nih guys. Jadi kalau kalian habis pakai pengen taruh lagi, itu tinggal ditaruh aja karena udah ada bentuknya, jadi kalian nggak perlu bingung juga. Kalau kalian naruhnya ke kunci apa enggak, itu ada tandanya kayak gini nih. Ini contohin pakai ini ya. Sesimpel itu cara nguncinya, gampang banget. Nah, artinya itu udah aman banget. Selain dari busanya yang udah oke banget, produk ini build quality-nya tentu aja nggak main-main ya. Udah berkualitas, soalnya semua komponen ini udah pakai material chromopalladium atau singkatnya itu CRV yang tentu aja berkualitas tinggi. Nah, produk ini itu punya total 19 pieces di dalam box ini ya. Dengan 5 jenis komponen yang punya fungsinya masing-masing. Ada 2 tipe komponen pengulir juga, atau bisa dibilang mata kunci yang udah disediain grip on ini. Nah, yang ini tentu aja disebut mata tap. Nah, totalnya itu ada 7 ukuran, mulai ukuran yang paling kecil di 4 kali 0,7 mm. Kalian bisa lihat di sini di gambar ini, sampai dengan yang paling besar itu di 12 kali 1,50 mm. Nah, sedangkan kalau yang bentuknya heksagon ini itu mata senai luar. Ini untuk bagian luar. Sama juga ada 7 ukuran ya. Ukuran yang paling kecil itu dia punya di 4 kali 0,7 mm. Paling besar itu di 12 kali 1,50 mm. Nah, kalian juga pasti bingung kenapa sih ada tulisan M di box ini. Nah, Mimin jelasin sedikit ya. Jadi M itu artinya metrik. Nah, kalau kalian bisa lihat sendiri, jadi semua mata senai dan tap ini itu udah pakai perhitungan standar matrix. Nah, kedua tipe mata ini dari segi desain dan finishingnya, kalau kalian bisa lihat ya, dari penulisannya juga itu rapi, terus anti pudar. Kalian juga nggak perlu khawatir ini bakal hilangan ya. Kalian kuat banget sih kalau kalian bisa lihat, dan tentu aja awet banget. Nah, terus setiap sudutnya juga udah presisi, nggak ada kecacatan di segi fisiknya. Ditambah kalian juga dapat 2
pieces gagang pembuat ulir. Nah untuk tipe yang pertama itu pembuat ulir buat dalam. Nah bentuknya itu kayak cukbor gitu ya. Ini kecil kayak gini. Tapi ini versinya tuh lebih fleksibel dan efisien sih kalau menurut Mimin ya. Dan panjang produknya ini totalnya ada 5,5 cm. Nah bentuknya kecil kayak gini jadi nggak ribet dan tekanannya justru lebih kuat dibanding bentuk yang panjang karena ini buat bagian dalam. Dan tenang aja kalau kalian muterin itu udah termasuk dengan as tambahan yang udah disediain sama Grip-On. As tambahan ini punya panjang produknya di 11,8 cm. Yang dimasukin kayak gini habis langsung putar. Jadi proses ngetap dratnya itu lebih cepat dan juga aman guys. Nah selain dari bentuknya, pengulir kecil ini juga punya tekstur yang unik ya karena dia tuh tebal. Kenapa bisa kayak gini? Justru ngebantu buat ngencengin mata tap pas mau dipakai buat ngetap dratnya. Jadi kalian nggak licin gitu dipakainya. Nah kalau cara pakai mata tap itu gampang banget. Si mata tap ini dimasukin ke pengulir yang kecil ini. Terus abis itu ujungnya diputer aja dan pastiin udah kekunci dengan baik ya. Nah untuk ukuran gagang tipe ulir luar itu yang panjang. Nah panjang produk ini itu di 24 cm. Nah Mimin mau kasih lihat detailnya juga nih. Nah untuk heksagon kayak gini itu buat bagian luar ya. Nah bagian tengah ini tuh buat kunci mata senainya. Nah cara kuncinya tuh gimana sih? Gampang banget guys cara kuncinya. Nah kalau yang nggak kekunci itu heksagonnya ngikutin garis heksagon si penguncinya ngikutin. Sedangkan kan kalau kekunci kan dia nggak ngikutin. Jadi ada garis-garis gitu. Terus ada presisi juga ya setiap ujungnya di bagian pengunci maupun tiap ujungnya di holdernya juga udah presisi banget jadi tinggal kalian pakai aja tenang aja. Selain itu kalian juga dapat alat pengukurnya ini nih, dia itu punya panjang 6,3 cm. Alat ini itu fungsinya buat cari tahu tingkat kekasaran drat, baut atau mur. Nah ukurannya itu mulai dari 0,5 mm sampai dengan 28 mm. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini detail ukurannya ya. Jadi sebelum disenai atau di tap itu kalian juga harus tahu ukuran kekasaran atau kehalusan dratnya biar nggak salah pilih ukuran. Nah yang belum paham atau yang belum tahu pasti bingung gimana sih cara pakai alat ukur ini. Cara pakainya tuh pertama kalian harus cari tahu dulu ukuran yang sama dengan baut untuk dimasukin ke si lubang dratnya yang dua ini. Baru dicocokin, abis itu ditap aja dan sesuaikan diameter dratnya. Nah sedangkan kalau buat benerin baut drat yang udah aus ya tinggal ditajamin ulang pakai mata senai ini. Tapi tetap harus diukur. Nah ukurnya itu apa sih? Biasanya gerigi-gerigi yang ada di penggaris ini itu sama apa enggak itu di si dratnya ya. Jadi biar nggak salah pilih prosesnya jadi harus tetap dipastikan juga ukuran si senainya kayak gimana untuk pilihan kalian. Kedua proses barusan yang Mimin jelasin, sebelum itu kalian harus poles dulu pakai pelumas ya. Jangan banyak-banyak, pakai secukupnya aja. Tujuannya biar baut lubang dratnya maupun si produknya juga itu bakalan tetap awet ya. Karena kalau semakin dipaksa nanti akan hancur juga ke si drat maupun si baut yang mau kalian proses itu. Nah untuk proses ngetap dan ngesenainya terbilang gampang banget sih ya. Kalian juga bisa lihat sendiri ya prosesnya kayak gimana. Nah terus di sini juga udah disediain kunci L sama kunci minus. Nah untuk kunci L yang kunci minus ini memang udah disediain khusus semisal kalian membutuhkan ya di saat ada hal yang terduga. Jadi tinggal kalian pakai aja guys, tenang aja. Nah udah Mimin jelasin secara teori, tapi misalkan ada beberapa orang yang masih bingung nih gimana cara pakainya, ya udah langsung aja kita eksekusi ke proses ngesenai dan ngetapnya. Di sini ada komponen mesin yang aus. Pertama, Mimin bakalan hitung dulu diameter lingkarannya pakai sigmat. Mimin mulai dari 0 ya. Nah, hasilnya tuh jadinya segini. Udah tahu nih kan ukuran diameternya berapa? Berarti pakai mata tap ukuran M7 kali 1,0. Nah, kita coba dulu benar apa enggak nih ya. Kita pasin dan ternyata hasilnya pas. Langsung aja diputar alat tapnya dan pastiin harus lurus ya pas kalian lagi muterinnya. Biar hasilnya juga tetap maksimal. Oh iya, produk ini udah aman banget buat komponen mesin. Soalnya gak bakalan ngerusak komponen mesin atau mesin penting lainnya di motor atau di mobil kalian. Ini hasilnya setelah di tap ya. Dratnya terlihat rapi dan presisi banget pokoknya. Bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Dan kalian bisa lihat sendiri ini before dan afternya. Biar kelihatan jelas sama kalian hasilnya. Sekarang kita coba nambah drat di baut ini dengan cara disenai. Kayak biasa kita hitung dulu si diameter lingkarannya itu berapa. Terus ini Mimin juga pakai sigmat, pakai cara yang pertama tadi. Biar langsung tahu diameter lingkarnya berapa. Langsung aja Mimin hitung dan ternyata hasilnya itu segini. Berarti ukurannya di M6 kali 1,0 ya. Langsung aja kita senai dan jangan lupa dikunci ya. Dikarenakan Mimin mau nambah drat, jadi Mimin puterin dulu sampai si dratnya itu mentok.
Jadi di bagian ujungnya tinggal kita senai aja. Terus kalau mau nambah drat, pastiin juga udah mentok dulu, baru disenai deh. Langsung diputar aja ya guys. Tapi di sini Mimin pakai tambahan kunci ring ukuran 8 biar bisa leluasa muterin si bautnya ini. Ingat ya, harus diputerinnya itu di gagang pengulir senainya, jangan di bautnya. Tujuannya biar cepat proses ngesenai si baut ini. Kalian bisa lihat sendiri butiran bautnya itu kekikis. Terbukti produk ini memang ngesenai dan si mata senainya tajam banget ya. Dan Mimin ingetin lagi ke kalian harus rajin-rajin cek bautnya udah sesuai kedalamannya apa belum pas kalian lagi ngesenai. Biar kalian gak terlalu los sampai habis bikin drat baru kalau kalian gak pengen dibikin full drat gitu. Nah udah kelar nih proses senainya. Kayak biasa dilepasin aja si mata senainya. Terus kalian lihat sendiri deh perbedaannya. Drat bawaan dan drat yang Mimin buat hasilnya ciamik banget, rapi dan juga presisi. Sekarang Mimin mau bikin drat baru di lubang baru ini. Sebelumnya Mimin udah bor duluan ya. Kayak biasa kita hitung dulu berapa sih diameter lingkarnya biar gak ribet harus dicek satu-satu sama si mata tapnya. Nah setelah Mimin ukur dapatnya tuh segini. Berarti mata tapnya di ukuran M10 x 1,25. Langsung aja ditancepin dan puter terus. Kalian juga bisa lihat sendiri pas lagi Mimin puterin si media barunya langsung kekikis bikin drat baru gitu. Dan harus diingat juga selama kalian ngetap kalian posisinya harus lurus, jangan miring biar hasilnya tetap maksimal. Dan nanti juga lama kelamaan pas kita lagi ngesenai hasilnya si drat ini udah jadi media baru lagi. Setelah disenai hasilnya jadinya begini, presisi dan rapi banget setelah Mimin senai ya. Tentu aja udah sesuai dengan ukuran yang kita butuhin. Nah setelah disenai dan ditap pakai alat ini jangan lupa dicek dulu ya. Itu tujuannya buat pastiin ukurannya udah sesuai. Terus prosesnya juga nggak makan banyak waktu kok. Buat masalah cepat atau enggak itu sebenarnya balik lagi ke jam terbang masing-masing teman-teman sendiri. Nah mungkin ada yang bertanya apakah produk ini sepenting itu harus dipakai? Tentu aja penting guys. Soalnya produk ini kan udah satu set alat khusus buat ngesenai tape drat yang ukurannya standar. Terus udah sesuai juga sama ukuran yang kalian butuhin juga. Jadi nggak perlu pakai filling atau ngebobot mesin lagi. Pakai alat ini justru ngebantu ngerawat mesin kalian biar lebih awet lagi. Nah alat profesional ini jadi bahan pilihan utama buat para mekanik ngebantu proses kerja jadi lebih cepat dan efisien pas lagi ngesenai tap mesin kendaraan customer loh. Jadi produk ini tuh memang udah memenuhi kebutuhan para mekanik di bengkel. Nah buat yang suka otak-atik sendiri di rumah juga bisa kok pakai alat ini. Semisal kalau kalian malas ke bengkel tenang aja. Buat yang belum tahu dan masih belajar industri perbengkelan ini semoga bermanfaat info dari Mimin. Nah kalian langsung aja komen di bawah, kita bakalan ngebahas produk Gripon apa lagi ya.